sore pemirsa, kembali lagi bersama saya Asral Fairi di update seputar Corona. Saat ini, dunia dikejutkan dengan mewabahnya suatu penyakit yang bernama Corona atau dikenal dengan istilah COVID-19. COVID-19 yaitu virus yang mulai mewabah 31 Desember di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok. Tapi sekarang ini hampir keseluruhan dunia penyebaran ini sangat cepat. Sehingga WHO tanggal 11 Maret 2020 menetapkan wabah ini sebagai pandemi global. Pandemi virus corona yang mengepung dunia belum bisa diredam. Penyebarannya yang masif dan relatif cepat membuat orang-orang ciut. Semua orang-orang lantas mengambil jarak demi memutus rantai penularan COVID-19. Tempat-tempat ibadah kini mulai sepi. Agenda-agenda massa dihilangkan karena serangan COVID-19. Pula istilah work from home (WFH) jadi menjelit. Belum cukup, sekolah dan kampus ikut didaringkan. Lengkap sudah. Virus corona juga memberikan dampak serius di sektor pendidikan, baik di Indonesia maupun secara global. Seperti Italia, diketahui Italia merupakan negara di Eropa yang sedang mati-matian berjuang melawan wabah corona. Jumlah kasus serta angka kematian akibat COVID-19 sangat tinggi di sana. Dilansir dari Wondermeter per Selasa 24 Maret, jumlah kasus positif corona virus menyentuh angka 63.927. Sementara yang telah dinyatakan sembuh sebanyak 7.432 orang dan 6.077 orang meninggal dunia. Sebagai negara dengan angka kematian tertinggi, pemerintah Italia telah menerapkan kebijakan lockdown sejak 9 Maret 2020 lalu. Semua fasilitas umum ditutup untuk publik tak terkecuali sekolah. Namun, jauh sebelum berbagai penjuru negeri dikunci, Menteri Pendidikan Italia Lucia Azzolina lebih dahulu bergerak sejak 2 Maret 2020. Ia mengumumkan bahwa semua sekolah akan ditutup secara nasional selama 2 pekan hingga 15 Maret 2020. Virus corona memiliki dampak yang besar bagi pendidikan global. Tenaga kerja dan peserta didik di seluruh dunia merasakan betul dampak yang luar biasa dari wabah virus corona. Wabah ini muncul pertama di Cina akibat pandemi yang sudah menyebar ke 156 negara. Banyak sekolah-sekolah terpaksa diliburkan. AFC News melaporkan setidaknya ada 22 negara di 3 benua yang menutup sekolah mereka selama pandemi, masih membayangi warganya. Sekolah-sekolah itu menampung ratusan juta siswa dari seluruh dunia. Dalam laporannya, ABC News juga mencatat ada 13 negara yang menutup sekolah di seluruh penjuru negeri. PBB menjadi gusar dengan adanya fakta tersebut. Organisasi internasional yang bermarkas di New York, AS, itu menangkap bahwa pendidikan menjadi salah satu sektor yang begitu terdampak oleh virus corona. Parahnya lagi, hal itu terjadi dalam tempo yang cepat dan skala yang luas. Berdasarkan laporan ABS News 7 Maret 2020, penutupan sekolah terjadi lebih dari puluhan negara karena wabah COVID-19. Menurut data Organisasi Pendidikan, Keilmuan dan Kebudayaan PBB UNESCO, setidaknya ada 250,5 juta siswa di seluruh dunia yang aktivitas belajarnya menjadi terganggu akibat sekolah ditutup. Penutupan sekolah untuk sementara waktu dengan alasan kesehatan dan krisis lainnya bukanlah hal yang pertama kali terjadi, namun kali ini dampak yang ditimbulkan memang tak tertandingi karena berlangsung sangat cepat dan terdampak secara global. Jika ini terus berlanjut, maka bukan tidak mungkin akan mengancam hak atas pendidikan. COVID-19 memiliki dampak begitu besar bagi pendidikan di Indonesia. Sejak adanya COVID-19, sistem belajar jarak jauh ini telah diberlakukan. Pemerintah akhirnya membuat kebijakan baru dengan cara menerapkan sistem pembelajaran dari rumah masing-masing, yaitu daring. Melalui berbagai platform mulai dari aplikasi Zoom, Google Meet, Airlearning, AirStudent, dan media pembelajaran lainnya. Metode tersebut memanfaatkan jaringan online yang sudah pasti terhubung dengan internet, dengan tetap berada di rumah masing-masing dan mengerjakan seluruh kegiatan pembelajaran melalui online. Teknik pendidikan daring tersebut dilakukan oleh berbagai tingkatan jenjang pendidikan, mulai dari tingkat TK, SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi.
Dalam pembelajaran daring, biasanya para siswa dan mahasiswa dituntut agar lebih kreatif seperti diberi tugas untuk membuat konten di YouTube yang berisi materi pembelajaran, membuat video TikTok yang berisi informasi positif, membuat poster ringkasan dari materi, membuat artikel yang informatif, memposting video yang berisi pengetahuan di berbagai sosial media, membuat rangkuman makalah di PowerPoint dengan memberi animasi pada tulisan dan ide kreatif. Menurut saya, dalam sistem pembelajaran jarak jauh yang dianjurkan pemerintah, masih banyak kendala seperti kendala jaringan, susahnya untuk memahami materi yang diterima, atau ditangkap oleh siswa maupun pelajar, dan banyak keluhan seperti diberikannya tugas yang banyak. Namun di samping itu, terdapat sisi positif dan sistem pembelajaran daring. Salah satunya yaitu orang tadinya tidak mengerti menggunakan teknologi seperti handphone atau laptop, jadi mengerti semenjak diberlakukannya pembelajaran daring serta work from home, karena masyarakat di Indonesia diharuskan untuk menggunakan teknologi. Pemirsa, berikut tadi adalah dampak corona bagi pendidikan di dunia. Saya Asraf Khairi, pamit undur diri, sampai jumpa.